lagi bete. Menarik banget nih tema ini kata aku ya, si LGBTQ++, terutama di Jerman kan, komunitas ini maksudnya bebas ya, nggak kayak di Indonesia. Menurut kamu deh pertama gitu, tentang pandangan kamu tentang em, lagi bete ini, kehidupannya di sini ya. Pas kamu kesini misalnya, pas kamu kesini gimana pandangan kamu, kaget atau gimana? Kan dulu kita kan nggak kebiasa ya di Indonesia mah, kan itu hal jadi hal yang dilarang gitu ya, si hal tersebut itu. Mhm. Ya pastilah yang namanya culture shock ya. Yang dari negara yang asalnya semua serba tertutup sekarang serba terbuka gitu. Pasti ada shocknya. eh Ya wajar-wajar aja sih. Cuma kan jadinya em ya kita jadi mengenal aja ya kultur di sini bagaimana. Dan kalau misalnya itu dianggap normal ya sudah, maksudnya kita pun harus menerima itu. Kita juga kan harus menyesuaikan di mana kita berada. Setuju. Tapi misal kaget nggak sih? Kalau aku dulu kaget ya, bukan kaget dalam hal yang jadi apa? em, jadi wow gitu enggak. Oh. Nah dulu karena kayak pernah punya pengalaman aku yang ya agak kagetnya tuh kayak dulu pernah pulang kerja gitu malam-malam ketika ngelihat ke atas tuh ada yang jenggotan gitu. Taunya ciuman lagi sama yang jenggotan gitu. Wah, kaget gitu kan, di Indonesia kan nggak, pemandangan seperti itu tidak umum gitu. Jadi saya agak-agak shock gitu, walaupun ya kesini mah ya maksudnya biasa lah ya. Apa hal-hal Ya kaget mah pastilah, maksudnya kayak ya itu yang tadi aku bilang kan, yang biasa kita nggak pernah lihat yang seperti itu, semuanya serba tertutup, terus tiba-tiba ngelihat yang kayak gitu yang mungkin maksudnya ya kaget pasti, maksudnya kan karena kita tidak terbiasa aja. Tapi ya sudah, maksudnya kesini jadi biasa. kamu tahu pandangan orang sini nggak sih, misalnya tentang itu kan, kamu ada beberapa teman mungkin yang pernah ngobrol soal ini atau Aku sempat ngobrol sama teman di tempat kerja ya, teman kerja gitu. Terus ya mereka menganggap itu wajar, maksudnya karena ya setiap orang, karena di sini kan setiap individu itu di ini ya dilihat ya. Maksudnya kalau misalnya memang itu keputusan kamu ya sudah. Kalau misalnya memang kamu merasa ada yang tidak benar dengan diri kamu, maksudnya bukan tidak benar ya, maksudnya oh kamu merasa tidak pas dengan diri kamu ya, kan dari dulu maksudnya orang-orang juga kan bilangnya pencarian jati diri ya, mungkin itu jati diri dia gitu aja. Maksudnya kalau orang sini kayaknya sih fine aja ya, iya, maksudnya normal aja. itu mah pilihan hidup aja ya. Iya, itu hanya Dan pilihan nggak hidup. disangkut pautkan dengan agama mungkinnya di sini ya, apalagi ya. Ya karena di sini kan mungkin masalah semuanya ini masing-masing ya. Iya. Maksudnya masalah masing-masing Iya. gitu. Kalau di sini kan nggak kayak di Indonesia ya, pada Iya. julid ya. Iya sih. Maksudnya tetangga pada julid. Ya, dan gitu. segala sesuatunya juga dikaitkan dengan nilai-nilai agama kan. Iya, kalau kalau di sini kan, kalau di sini orang bebas mau beragama apa, orang mau melakukan apa selama itu tidak menyalahi menyalahgunakan konstitusi mungkin ya. menyalahgunakan hukum Oke. atau apalah itu, pokoknya tidak ya tidak menyinggung orang, tidak menyakiti orang, tidak menyinggung hukum, dan itu oke-oke aja gitu di sini. Iya, makanya apa tadi? Ya maksudnya kalau di Indonesia kan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai agama, Iya. atau hukum agama. Tapi kalau di sini kan orang bebas aja, makanya kan kalau di kita kan misalnya kenapa homoseksualitas itu tidak umum atau dilarang, karena sebagian besar orang beragama di Indonesia adalah, maksudnya ajaran agama nih nggak boleh nih gitu. Mungkin di sini ada ya kan, karena di sini kebanyakannya Katolik dan
Kristen ya. Ya Kristen Mungkin Katolik Protestan. Protestan maksudnya. Katolik dan Protestan maksudnya di sini Evangelis ya? juga kan ada Evangelis. evangelis gitu. Mungkin kan sebenarnya aturan Katolik kan hampir sama kayak Islam ya. Maksudnya mungkin ada juga kebanyakan kayaknya orang-orang yang udah apa tuh, udah tua lah ya gitu, maksudnya udah berumur gitu, yang memang mereka masih memegang kuat agamanya gitu. Terus kan di sini Katolik ya itu tadi, karena aturannya mungkin hampir sama kayak Islam. Jadi mungkin juga, aku juga nggak tahu ya, mungkin ini analisa aku aja gitu, bisa jadi ada juga orang yang memandang itu sebenarnya tidak boleh, karena kan kalau Katolik kita sebelum menikah, orang di sini aja mereka tidak menerima kan kalau misalnya mereka tinggal satu rumah gitu. Itu berarti kalau jadi misalnya masih maksudnya konvensional ya. Itu udah berarti masuknya sudut pandang pribadi ya. Maksudnya dilihat dari sudut pandang agama. Tapi kan kalau Ya, misalnya sama secara kayak- umum dan konstitusi di sini kan sebetulnya Ya itu makanya kan tadi kalau di Indonesia kan kalau secara agama kan semua peraturan itu udah hampir semua peraturan disangkut pautkan dengan agama kan. Iya. Makanya tidak ada seperti itu, atau kita tidak menerima orang-orang yang mempunyai identitas diri lain gitu. Kalau di sini ya itu mungkin kalau misalnya kita mau cari persamaannya nih, ada orang-orang juga mungkin sebagian orang yang masih mempercayai ke agama tersebut gitu. Tapi kepercayaan ya, tersebut. si landasan itu tidak dipakai untuk tapi ya itu individu untuk melakukan persekusi lah. Kalau di kita kan ya, bisa sampai persekusi ya. Oke. Terus kalau pandangan kamu pribadi deh sekarang tentang tema ini, tentang lagi bete ini, tentang homoseksualitas. Pertama secara umum sih, maksud kamu gimana sih, kamu apakah kamu menerimakah itu? Apakah menurut kamu itu oke aja, atau saya nggak nerima? Gimana tuh pendapat kamu kalau boleh tahu? Kalau pertanyaannya menerima atau tidak menerima, kayaknya kurang pas ya. Maksudnya ya mau kamu nerima atau nggak nerima, mereka ada. Maksudnya jadi ya sudah. Untuk kalau misalnya ya kalau dibilang gitu oke lah ya, saya ya memang kenyataannya ada. Apakah misalnya keberadaan mereka di masyarakat, kalau di Jerman kan kita ya kalau dibilang mengganggu atau tidak? Bukan mengganggu, misalnya keberadaan mereka di masyarakat, apakah kamu terima atau tidak? Kalau di sini kan ya mau nggak mau, kata kamu juga tadi ya di mana kita hidup ya kita harus menyesuaikan. Tapi secara umum nih, kalau terlepas dari budaya yang lain, misalnya kalau katakanlah kisah di Indonesia kan, tema ini kan di masyarakat cukup mengganggu misalnya kan, kan tidak diterima. Nah, kalau untuk menurut kamu pribadi nih, secara pribadi, kalau tanpa melihat aturan di Indonesia, tanpa melihat aturan di Jerman, kamu mau terus ada nih homoseksualitas ini, apakah kamu bisa menerima keadaan tersebut gitu di masyarakat? Kalau aku pribadi nih ya, contohnya akan agak sulit untuk menerima tema ini ya, secara garis besarnya homoseksualitas di keadaannya di masyarakat, itu di masyarakat ya, bukan secara pribadi, di masyarakat. Karena menurut pendapat aku aku masih berpendapat itu adalah kelainan dan kelainan seksual gitu ya. Jadi kan kalau yang normal kan tahu sendiri misalnya. Nah, menurut aku itu ya. Tapi secara perorangan ya, misalnya kayak mas-mas yang terkenal di negara ini kan, ada yang terkenal yang homoseksual juga, nggak perlu disebut namanya, mungkin orang-orang udah tahu. Aku nggak punya masalah dengan orangnya gitu. Misalnya kalau seseorang mempunyai kelainan seksual, aku tidak punya masalah dengan itu. Misalnya kita berteman gitu,
aku berteman sama misalnya si A yang punya kelainan itu, selama kita baik-baik saja dan selama dia tidak mengajak aku menjadi pasangannya, itu buat aku sih oke-oke aja ya. Secara pribadi aku nggak ada masalah, tapi secara tema besarnya katakanlah begini, misalnya anak kita gitu, misalnya kalau em, kita kan misalnya ada anak terus bukan amit-amit sih, semoga tidak ya. Em, Dia misalnya ya mempunyai kelainan seksual juga gitu, menyukai sesama jenis. Nah, aku akan sulit untuk bereaksi sih, maksudnya bingung gitu, cenderung ke tidak akan menerima itu dan bingung gitu. Tapi kalau secara pribadi sekali lagi, misalnya aku sama orang yang mempunyai kelainan seksual menyimpang gitu, em, tidak ada masalah ya. Mhm. Kalau kamu Uh, agak berat sih memang, pelan-pelan aja. kayak berat badan saya ya. Udah berat banget nih. Em, Gimana ya? Kalau kamu nanya itu ke aku sekarang, mungkin aku jadi kayak sekarang ya udahlah. Maksudnya kalau aku secara pribadi ya sudah. Mau itu entah kelainan, mau entah itu memang pencarian jati diri yang sudah ditemukan gitu, maksudnya ya sudah. Jadi Selama itu tidak mengganggu kita dan selama kita bisa hidup berdampingan ya sudah, maksudnya jadi kayak oh iya, satu lagi mungkin ya dari aku tambahan sih, selama misalnya si orang ini yang punya em, apa ke kelainan seksual menyimpang ini tidak terlalu agresif ya, tidak terlalu agresif dalam tanda kutip, menunjukkan dirinya diakui gitu, padahal tanpa itu pun kita mengakui sebetulnya. Kayak aku punya pengalaman di Thailand dulu kan, pernah tinggal di Thailand. Em, ada dua teman aku, em, yang satu mau udah jelas memang begitu gitu, terlihat dari ya laki-laki tapi em, ya gemulai lah dan lain-lain, dan dia juga mengakui itu gitu, em, suka bercanda tentang ke arah sana dan agresif, menunjukkan selalu misalnya bercanda kayak ke aku juga, kayak misalnya pernah satu kali itu pisang gede, kita lagi mau kuliah, dia ngelus-ngelus di depan aku gitu, Doni gitu. Kan maksudnya itu agresif gitu kan, dan akunya jadi apaan sih, walaupun aku nggak bilang gitu ya, tapi kalau aku mah tetap aja diherian gitu, diladenin, dan kita tetap berteman. Ada satu lagi yang sepertinya seperti itu ya, dari gerak-geriknya, em, dan dari uploadannya gitu yang sama cowok lagi dan lain-lain, tapi dia nggak agresif. Selama ngobrol sama aku tidak mengarah ke arah seksual, tidak apa, ngobrol kayak biasa aja gitu, kayak biasa, maksudnya ya kayak berteman orang, biasa. kayak berteman biasa aja gitu. Dan dua-duanya aku nggak masalah secara pribadi sih, sekali lagi nggak ada masalah secara pribadi. Yang satu agresif, cuman kurang suka aja, nggak ada masalah, tapi karena bercanda ya kayak biasa. Yang satu apalagi gitu ya, aku tahu nih orang, ini orang lagi bete, tapi dia tidak menunjukkan ke lagi bete-nya gitu, dia lah nggak nunjukin lagi gue bete nih gitu, nggak, tidak menunjukkan itu. Jadi lebih respect lagi gitu, lebih respect lagi, oh iya dia punya punya maksudnya dia walaupun sakit tapi tidak merepotkan orang lain dalam tanda kutip gitu. Jadinya oke lah, gue respect gitu, dan lebih senang berteman lagi gitu, walaupun dua-duanya sekali lagi nggak ada masalah ya buat aku mah gitu. Ya, ya, maksudnya aku juga sempat ada beberapa teman kerja yang seperti itu, maksudnya punya teman kerja yang seperti itu, tapi ya itu karena kalau yang satu kadang suka bilang ya dia dulu sempat bilang udah ya oke, home. Ya kenapa
kalau orang suka sama orang tuh harus ada syaratnya gitu. Dia bilang kayak gitu. Iya maksudnya kayak dia baik ke aku, maksudnya nggak ada masalah apa. Kadang kita pun benar-benar terbuka ngobrolin soal itu gitu, maksudnya kayak karena dia pun resah ya. Maksudnya kenapa sih masih banyak orang, mungkin ya masih banyak orang yang menganggap bahwa itu tuh salah gitu. Apa yang jadi jati diri mereka sekarang itu salah gitu. Makanya sempat keluar kata-kata itu dari dia gitu. Kenapa kalau misalnya suka sama orang itu harus ada syaratnya gitu. Kalau suka mah ya terserah aja ke siapa, entah mau itu mau ke cewek mau ke cowok gitu. Kalau misalnya suka ya suka gitu, nggak usah jadi kamu kan cewek jadi kamu harus sukanya ke cowok, ini nggak usah kayak gitu katanya gitu kan. Itu apa ya dibilangnya, menschlich gitu, manusiawi gitu. Maksudnya kalau dari perasaan kan manusiawi. Kalau misalnya kamu suka ke dia sedangkan kamu suka ke perempuan, sedangkan kamu sebagai seorang perempuan ya warum nicht gitu, kenapa enggak gitu. Maksudnya ya kadang menarik aja gitu. Maksudnya kan kita cuma kayak mikir, oh iya itu mungkin ada yang salah ya atau gimana, kenapa sih bisa gitu. Kadang kita suka kepo juga kan, kenapa sih bisa kayak gitu, apa sih pemicunya. Kayaknya aku lebih suka perempuan nih, atau misalnya aku lebih suka laki-laki nih sebagai laki-laki gitu ya. Kadang kita suka keponya ada di situ ya. Tapi setelah aku sempat ngobrol sama teman kerja aku waktu itu, kayak ya mungkin kayak itu natural aja ya. Maksudnya dia mungkin merasanya di mata dia, kayaknya perempuan lebih menarik gitu. Atau laki-laki, misalnya untuk laki-laki ke laki-laki lagi ya, kayaknya lebih menarik deh gitu. Ya itu, dan itu tidak bisa dijelaskan gitu. Ya maksudnya selama tidak merugikan orang lah ya. Iya, maksudnya dia tidak pernah tidak pernah tidak pernah ya maksudnya kita berhubungan baik lah gitu. Dan mungkin bagi mereka juga ada, bukannya mereka aku ini suka misalnya sesama jenis lagi gitu, bukan gitu ya kan, mungkin itu timbul alami ya. Itu natural aja. Kita juga nggak bisa ngatur gitu ya. Iya, mereka juga nggak bisa ngatur. Kayak misalnya kita suka sama orang lah, maksudnya katakanlah kita yang normal gitu ya. Mungkin kita bilang kita normal, mereka nggak normal, tapi di mata mereka mungkin kita yang nggak normal gitu kan. Bisa jadi terbalik. Ya mungkin yang jadi selama ini adalah misal, apalagi ya yang orang-orang yang tinggal mungkin di Indonesia dengan segala macam peraturan yang mengkambing hitamkan kaum lagi bete, mungkin yang ngelihatnya bahwa kok bisa sih suka lagi sama misal jeruk, makan jeruk atau misalnya ya sama aja kayak pertanyaannya, kamu bisa sih suka sama dia gitu kan. Kadang kita maksudnya kayak ada perempuan ke laki-laki, karena kan kita juga menilainya cuma dari luar ya. Apalagi sekarang aku banyak banget gitu nonton video-video kayak gitu, apa sih yang potongan-potongan gitu ya, yang misalnya ada banyak orang yang nyinyir orang karena misalnya si ceweknya cantik tapi cowoknya jelek gitu misalnya ya. Di pandangan orang lain gitu, masyarakat Indonesia, si laki-laki ini tuh jelek gitu. Terus kan mereka berpikiran, kok bisa sih gitu cewek ini dapetin cowok yang jelek, atau cowok jelek ini bisa dapetin cewek cantik itu gitu, kok bisa. Sama aja kan pertanyaannya sebenarnya gitu. Kita yang suka perempuan suka laki-laki, laki-laki suka perempuan aja, kita banyak kontroversinya gitu. Maksudnya ya, dan itu menurut aku kayak yaudah itu natural aja. Itu nggak bisa kamu steuern gitu, nggak bisa kamu nggak bisa kamu kendalikan gitu. Kalau misalnya kamu suka sama orang itu ya sudah. Ya berarti kamu ya udah, mungkin itu mah ada aja gitu.
Kalau aku sih lebih ke maksudnya kasihan gitu. Maksudnya ya sekali lagi ya, pandangan aku adalah itu maksudnya ya penyakit mental buat aku sih ya. Jadinya kalau ngelihat orang yang seperti itu teh kasihan aja gitu. Kasihan karena menurut aku mah ya itu mereka itu mempunyai sekali lagi ya penyakit mental. Tapi ya di garis besarnya mas kata aku juga nggak ada masalah ya. Pribadinya mah nggak ada masalah ya. Aku juga berteman sama beberapa orang seperti itu sampai sekarang dengan nggak ada masalah, baik dari mereka baik dari aku juga nggak ada masalah gitu. Cuman ya itu lagi maksudnya ya kalau melihat kasihan juga dijudge gitu, apalagi kan kalau di kita sampai diarak misalnya, ayo bakar, kasihan juga gitu kan, nggak apalagi itu kita belum terbuka sama kayak toleransinya itu ya. Toleransi sekarang mungkin bukan sekarang dari dulu kayak di Indonesia mah. Enggak, maksudnya sekarang di Indonesia lagi digaungkannya toleransi beragama ya gitu kan. Sebenarnya mungkin dari bertoleransi agama itu berpengaruh terhadap toleransi bersosial ya. Bisa jadi karena ada norma dan nilai agama yang mengajarkan itu juga kan gitu. Tapi yang paling krusialnya menurut aku sih gitu, orang di Indonesia itu belum bisa menerima orang lain dengan apa adanya gitu. Mereka selalu ada rasa iri, ada rasa kayak aku salah, selalu benar ya, gitu. Aku yang benar, kamu yang salah. Iya mah juga nak keasupan jin homo ya. Iya maksudnya itu kan maksudnya termasuk ke toleransi juga ya, toleransi bersosial. Iya. Kalau misalnya itu memang keputusan pribadinya ya sudah, kan tidak mengganggu kamu, tidak mengganggu kehidupan kamu, tidak berpengaruh terhadap kehidupan kamu juga gitu. Itu masalahnya dia pribadi. Nah tapi kalau misalnya balik ke tidak mengganggu, yang jadi masalah di Indo adalah maksudnya ada masalah lanjutan karena kan banyak yang misalnya terjadi, bukan banyak sih, ada terjadi kan bukan mendiskreditkan agama tertentu ya, tapi kayak guru ngaji aja kan banyak yang melakukan hubungan dengan misalnya murid ngajinya yang sesama jenis juga, yang bahkan diperkosa, disodomi, dan itu jadinya rentetan gitu. Nah kalau itu yang menurut aku yang udah mah sakit gitu, dia nularin penyakitnya ke yang lain karena kan dari misalnya oknum. Ya kalau itu kan sudah masuk kejahatan ya. Iya maksudnya yang di kita itu yang maksudnya karena ditolak misalnya di masyarakat. Kan kalau di sini kan maksudnya kasus seperti itu maksudnya jarang, maksudnya ngedengerin gitu deh. Ya karena kita tidak bebas. Iya. Jadi kalau misalnya itu karena di kita tidak diterima. Kalau misalnya di kita diterima kayak di sini, mungkin mereka kan nggak usah kayak melakukan kejahatan seperti itu. Mereka bisa dengan siapa aja kan, maksudnya istilahnya gitu. Kalau misalnya mereka memang punya pasangan masing-masing kan pasti mereka berbuatnya juga sama pasangan masing-masing gitu. Ya tapi memang agak sulit untuk berbenturan sama norma ketimuran sih menurut aku. Ya itu maksudnya ini kita maksudnya lihat masalahnya aja kenapa bisa timbul seperti itu kan. Maksudnya kayak ya masalah itu timbul karena mereka jatuhnya dikekang gitu. Mereka tidak ada kebebasan untuk bergerak, untuk hidup sebagai diri mereka sendiri gitu. Mereka harus selalu hidup sesuai nilai dan norma yang ada, dan mereka harus selalu memikirkan orang lain. Jatuhnya tuh jadi kayak, kalau kayak gini nanti si ini mikirnya apa ya, atau misalnya
duh nanti kalau misalnya aku kayak gini orang tua aku nerima nggak ya, atau misalnya duh kalau misalnya aku kayak gini nanti teman-teman aku gimana ya gitu, mereka masih mau berteman atau enggak gitu. Jadi kebanyakan pemikiran orang tuh kayak untuk orang lain gitu, mereka hidup tuh jadi mereka tuh hidup untuk orang lain, bukan untuk diri mereka sendiri. Dan hidup dari ketakutan mungkin ya. Iya, makanya wajar aja kalau misalnya ada yang berbuat kejahatan karena ya itu, hey, it will fry. So aku ingin bebas, aku ingin hidup dengan diri aku sendiri tanpa memikirkan orang lain gitu. Kan bisa jadi Sih, tapi ada kemungkinan juga kalau misalnya di Indonesia dibebasin seperti itu malah makin jadi gitu. Nah ya itu karena mungkin dari awalnya tidak. Ya orang-orangnya nggak siap sih kalau maksudnya memang dari awalnya kita tidak bisa seperti itu, dan kalau misalnya kita mau berubah untuk mengikuti negara barat, budaya negara barat yang bisa menerima itu masih butuh ratusan ribu tahun mungkin sampai kita kesana, yang sampai kita benar-benar mikir ayolah, maksudnya mau ada orang yang kayak beli rumah aja masih disirikin, maksudnya kayak ya udah maksudnya prosesnya pasti akan lama ya, susah selama masih ada norma-norma agama yang dipakai untuk menilai kehidupannya. Maksudnya di sini juga ada gitu nilai-nilai agama yang diterapkan di masyarakat ya, di Jerman juga. Cuman aturan-aturan agama itu nggak dipakai untuk mengatur kehidupan orang, tata sosial di masyarakat. Tidak dipakai untuk membuat aturan yang mengikat gimana orang berperilaku gitu di masyarakat. Nah kalau kita kan si aturan agama dicampurkan dengan misalnya konstitusi di pemerintahan, nah itu disebarkan lagi ke masyarakat. Itu yang mungkin agak sulit di kita ya, soalnya kalau di sini kan sekali lagi adalah ya lo mau nyembah teko juga silakan aja selama tidak mengganggu orang gitu, dan tidak memaksakan kepercayaan itu kepada orang ya. Kayak ya misal kalau lagi bete ya lagi bete aja gitu, asal tidak mengganggu yang lain. Dan ya sama aja ya kayak orang normal gitu, tidak melakukan hal-hal kriminal dan lainnya gitu. Kayak ya kalau di kita kan tidak melanggar hukum, selama itu tidak melanggar hukum ya sudah. Oke, pertanyaan dari aku sih, aku ingin tahu gitu gimana kalau misalnya anak kita begitu. Kalau aku kan tadi udah jawab, kalau aku akan sulit menerima dan bingung sih. Aku sampai sekarang belum nemu jawabannya. Gimana kalau anak aku nanti tiba-tiba, Pak, aku suka lagi sama sesama jenis gitu, suka sama sesama jenis. Aku akan bingung. Sampai sekarang aku belum nemu jawabannya akan jawab apa kalau misalnya anak aku ngaku begitu. Mudah-mudahan sih enggak, aku kan berharap masih normal ya. Aku sih sekali lagi pandangan aku adalah itu adalah kelainan mental. Walaupun secara pribadi aku tidak punya masalah sama orang-orang yang mempunyai ketertarikan seksual yang berbeda dengan manusia pada umumnya, dengan orang pada umumnya ya. Aku nggak punya masalah mau berteman mau gimana selama orangnya tidak problematis gitu, atau tidak orangnya ya orang sebagaimana kita bergaul sesama manusia aja, kayak yang di Thailand itu kan, yang ngobrol ngerjain tugas dan lain-lain gitu. So pertanyaannya gimana kalau misalnya anak kita begitu? Misalnya kita harus dampingi aja sih, maksudnya kayak dia kalau misalnya dia berbicara seperti itu pasti ada alasan gitu. Bukan berbicara, ngaku gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya dia mengeluarkan statement seperti itu, aku mikirnya otomatis ada alasannya kenapa. Ya, jadi reaksi ada kamu, vakumnya gitu. Reaksi kamu, misalnya aku nih. Ya aku tanya aja, kenapa bisa? Maksudnya kenapa kamu bisa mengeluarkan statement itu kalau kamu suka sama
laki-laki gitu. Mhm. Terus ya kita harus, yang paling penting sih harus didampingi aja. Dan kamu akan menerimanya gitu. Oh, Mungkin iya, oke. sulit ya, karena kan itu kayak, ya itu maksudnya kalau misalnya itu di masyarakat kita masih bisa ngomong ya sudah, kita sudah harus menerima itu cara berkehidupan, bersosial gitu. Tapi kan kalau ini masalah di keluarga ya, otomatis kita pun harus itu harus dilihat dulu kemana nih arahnya, atau misalnya memang itu benar pemikiran dia, pasti akan sulit. Tapi kalau misalnya Jadi reaksi pertama kamu adalah mendampingi ya? reaksi pertama pasti kaget. Iya, gimana kagetnya? Wow. Oh gitu. Aduh. Enggak, maksudnya pasti ayam gitu. jatuh. Ya enggak juga jatuh kemana. Enggak, maksudnya kaget pasti. Tapi kalau misalnya kita masih bisa berdiskusi, atau misalnya kita harus cari tahu dulu kenapanya ini, jadi backgroundnya itu apa, ya mungkin masih bisa diperbincangkan. Tapi kalau misalnya memang itu naturalnya dari dia, maksudnya naturalnya dari dia, ya mau gimana lagi. Jadi nggak akan dicoret langsung. Oh, kamu dicoret dari kartu keluarga. Maksudnya kan kita sudah mendidik, kita sudah mengarahkan dengan baik, semaksimal kita, yang terbaik dari kita. Untuk hidup dalam katakanlah dalam kondisi normal ya. Iya, maksudnya untuk ya bersosialisasi seperti itulah. Okay. Pokoknya jadi ya sudahlah, pusing nih. Kata-kata terakhir mungkin untuk ya tentang lagi bete ini, menurut kamu penutup nih, apa menurut kamu lagi bete gitu? Ya, kita harus mulai terbuka lah. Untuk teman-teman yang masih belum bisa menerima atau apapun itu, yang masih mikir kayaknya aduh itu nggak wajar, nggak normal atau apapun itu, kita harus terbuka aja. Kita nggak bisa mengatur orang. Kalau misalnya itu sudah pilihan mereka, ya sudah. Kita cuma bisa menerima aja supaya kita tenang, mereka pun tenang. Ya, kalau aku tidak ada masalah dengan orang-orang yang mempunyai kelainan seksual selama mereka juga respect. Saya juga akan respect. Tapi tetap pandangan aku mah adalah analoginya kalau misalnya pisau roti dipakai motong ayam bisa, tapi bukan peruntukannya.